Jam berapa ini? Aduh, udah jam segini. Aduh, ujian udah mulai. Aduh, nyalain dulu deh. Aduh, ini soal nomor 1 apa? Aku nggak belajar lagi kemarin. Buka buku nggak ya? Udah deh, handphone aja yang cepet. Nyontek nggak ya? Udahlah, udah usah belakangan. Yang penting nilainya bagus. A few moments later. Nah, akhirnya beres juga ujiannya. Tapi tadi aku nyontek. Dosa nggak ya? Ya pasti dosa lah. Kenapa nanya ya? Aduh, gimana ya? Aku doa aja deh. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta maaf. Tadi ujian aku nyontek, Tuhan. Tuhan, aku minta maaf, Tuhan. Tuhan, aku janji besok ujian aku gak akan nyontek lagi. Aku nyesel, Tuhan. Maafin aku, Tuhan. Amin. Adik-adik, inget gak cerita minggu lalu? Ceritanya tentang apa, ayo? Masih pada inget gak? Oke deh, kakak kasih tahu ya. Minggu lalu itu kan kita belajar kalau misalnya bangsa Israel itu kalah melawan bangsa Ai. Karena apa? Karena Akan itu gak ikutin perintahnya Tuhan. Tuhan udah bilang jangan mencuri, tapi dia tetap mencuri. Dan akhirnya apa? Kalah kan? Nah, adik-adik masih mau tahu gak kisah selanjutnya? Ada di minggu ini loh. Kalau mau tahu, nonton ya ibadahnya dari awal sampai akhir. Sekarang kakak mau siap-siap dulu buat ikut ibadah online. Nah, kakak udah siap nih sekarang mau ke gereja, mau ibadah. Sebelum kita mulai ibadahnya, kakak ada 2 info. Yang pertama, minggu depan kita masih ibadah online di channelnya TKTF. Yang kedua, untuk persembahan bisa dilakukan dengan 2 cara loh. Yang pertama, secara tunai, dan yang kedua bisa melalui aplikasi GoPay. Yuk, sekarang adik-adik bangkit berdiri, kita mulai ibadahnya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Hanopi, aku kangen ya sama adik-adik, udah lama pisan ya. Bener, kita kangen tau nggak? Kemarin kita mau ibadah ketemuan, nggak bisa. jadi. Terus ya, kayaknya udah pada naik kelas loh. Ada yang belum sekolah, sekarang ke TK. Ada yang TK, sekarang ke SD. Udah pada gede. Kayaknya udah pada, kita nanti kalau ketemu anak-anak pada tuh ya tinggi-tinggi kan, gede-gede Novi. ya, Makanya. benar. Adik-adik kangen nggak sama kita sih? Udah kangen pasti ya. Pasti kangen Tapi juga ya. kita mesti sabar supaya virus ini segera berakhir dan kita bisa ibadah bareng Betul lagi sekali, ya Karina setuju. ya. Betul. Nah, Sekarang kita mau memuji Tuhan dulu. yes, tapi sebelum itu kita mau doa berdoa dulu. dulu. Yuk, Kita Karina mau doa berdoa. ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami kembali boleh datang kepada Tuhan. Meskipun kami di rumah, kami ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji Tuhan. Karena kami tahu Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami akan memulai ibadah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semangat kan? Yuk, Sip. kita semuanya berdiri ya Karina ya. Berdiri yang semangat. Berdiri, kita semangat, kita memuji Tuhan, kita pakai Betul. gerakan, kita loncat-loncat. Oke? Oke, Musik. musik. Apa kabarmu? Semua
Sebab selalu ada Tuhan Yesus yang bareng Beserta sama dengan kita. Betul sekali Kak. Nah sekarang kita menyanyi lagu kedua nih. Oke, lagu apa itu? Kasihnya Tuhan tuh seperti apa sih Kak? Seperti sungai katanya ya. Betul, kasih Yang selalu Tuhan tuh- mengalir. Betul, mengalir kemana aja dan kasihnya tuh selalu kita rasakan setiap hari. Setiap hari, ya. betul. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Yeay. Benar ya Kak, kasih Tuhan itu seperti sungai di hati Betul, kita. betul Kita sekali, harus Kak. selalu bahagia, kita harus selalu sejahtera ya Nggak Kak ya. boleh sedih katanya. Jangan, soalnya kalau sedih, Jangan deh kalau sedih mah. kalau sedih katanya imun kita menurun. Oh, betul. Kita nggak boleh imun kita menurun, harus bersuka tetap cita. semangat bersuka Supaya cita. imunnya meningkat Kak. Betul. Setuju. Kita masih berdiri ya Kak ya. Masih berdiri, kita ada satu lagi lagu. Oke, adik-adik jangan dulu duduk ya. Dan Kita itu pakai masih gerakan. berdiri. Nah, Harus diikutin. Harus diikutin, ya. Oke. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Oke Kakak. Sekarang tiba Kita mau waktunya mendengarkan nih. firman Tuhan Betul, ya, Kak, kita ya. mau dengerin firman Tuhan. Kita siapin hati kita, Yes. kita siapin pikiran kita fokus untuk dengerin firman Tuhan, ya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang.
benar Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin Bapa. Amin. Benar, Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami imani itu Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, jika sebentar kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan lawat kami Bapa, jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, ketemu sama Cici Melisa dan Bapak Il. Cici Melisa lagi temenin Rafael main nih, mainan Play-Doh. Rafael lagi cetak-cetak. Cetak apa Rafa ini? Huruf apa ini? Cici Melisa lagi nungguin paket nih. Katanya ada mainan yang lagi ngetren sekarang ini. Namanya stress ball atau squishy. Mana ya paketnya ya? Kita tunggu nih, kita sambil cetak-cetak lagi. Paket. Nah, ini dia nih yang ditunggu sama Cici Melisa. Paket. Kita lihat yuk isinya apa nih. Waduh, udah gak sabar nih, gak sabar. Isinya apa? Nah, ini nih yang Cici Melisa tunggu. Ini namanya katanya stress ball. Katanya kalau misalnya adik-adik kesel, bosen, marah, pencet aja katanya gitu ya. Nih Rafael satu, pencet. Kayak bisa keluar. Tuh. Kalau ditekan keluar. Nah, tapi dia nggak lama-lama ya. Kalau udah nggak ditekan lagi, dia kembali ke bentuk semula. Nah, Cici Melisa mau gambarin nih, squishy ini atau stress ball ini seperti Tuhan. Tuhan itu bisa marah, tapi nggak lama-lama. Tuhan bisa marah, tapi juga cepet balik lagi. Adik-adik, ingat gak cerita minggu lalu? Kenapa ya Tuhan marah sama bangsa Israel? Yuk, kita ingat-ingat lagi ya firman Tuhannya. Ingat gak adik-adik? Kenapa ya Tuhan marah sama bangsa Israel? Sampai-sampai bangsa Israel itu kalah ngelawan kota Ai. Padahal kota Ai itu jauh lebih kecil dibandingkan kota Yeriko yang besar, yang temboknya tebal sekali. Nah, kenapa adik-adik Tuhan marah? Karena ada satu orang yang berbuat dosa. Ada satu orang yang melanggar perintahnya Tuhan. Kata Tuhan, gak boleh ambil barang dari kota Yeriko. Gak boleh ambil perak, emas, besi. Karena semuanya itu dibilangnya punya Tuhan, dikhususkan buat Tuhan. Emas, perak, dan besi itu nantinya mau dipakai sama Tuhan, ada di dalam bait Allah. Tapi ada yang ambil. Siapa namanya adik-adik? Ada yang inget gak namanya? Siapa? Akan. Betul. Akan itu mencuri. Lalu barang curiannya itu dimasukin ya, ditimbun. Tapi walaupun gak ada seorang pun yang tahu, ada mata Tuhan yang melihat perbuatan Akan. Adik-adik, setelah Akan mengaku dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan udah gak lagi marah. Akan memang dihukum karena Akan itu salah dan dosa sehingga menyebabkan bangsa Israel kalah dari kota Ai. Nah adik-adik, selanjutnya ceritanya adalah Tuhan itu udah gak marah dan Tuhan balik lagi mau memberkati bangsa Israel. Tuhan mau menyertai bangsa Israel. Bahkan Tuhan mau kasih kemenangan buat bangsa Israel. Kalau kita baca dalam Yosua pasal 8, kita bisa lihat bahwa Tuhan itu balik lagi memberkati bangsa Israel dan menyertai. Nah adik-adik, tapi kenapa ya itu Bapak Yosua? Ternyata Yosua itu masih takut dan masih panik. Aduh gimana ya? Abis ini saya harus apa ya? Adik-adik, waktu Bapak Yosua takut dan panik, gentar, Tuhan bilang sama Bapak Yosua, Yosua jangan takut, jangan kamu tawar hati, jangan gentar, jangan panik,
Karena aku akan memberikan kemenangan buat kamu. Kamu akan mengalahkan kota Ai dan aku akan menyerahkannya buat kamu. Kali ini kamu boleh ambil barang-barang yang kamu dapatkan nanti dari kota Ai. Wah, adik-adik, Bapak Yosua yang tadinya bingung sekarang semangat. Wah, dia dengan semangat dia langsung kumpulin tentara-tentara Israel. Dia kumpulin, firman Tuhan katakan ada 30.000 tentara Israel yang gagah perkasa. Bapak Yosua kumpulin semuanya, lalu Bapak Yosua ikutin semua perkataannya Tuhan. Tuhan udah kasih tahu ya, kamu harus apa, strategi perang seperti apa yang harus kamu lakukan. Bapak Yosua kasih tahu sama tentaranya. Kalian berangkat malam-malam, kita harus mendekati kota Ai. Tapi di antara kalian saya akan pilih lagi 5.000 orang untuk sembunyi. 5.000 orang ini mereka sembunyi di antara Betel dan Ai, firman Tuhan katakan. Mereka sembunyi dulu tuh di belakang kota. Nah, lalu pagi-pagi rajanya kota Ai lihat ya, wah, bangsa Israel mau nyerang lagi. Oh, udah kalah gak kapok dia ya. Oh, kali ini saya juga akan kalahkan bangsa Israel. Oh, rajanya udah semangat juga ya. Nah, 5.000 orang tadi lagi apa? Adik-adik, sembunyi di belakang kota. Raja kota Ai gak tahu ya. Nah, lalu Yosua sama tentara bangsa Israel yang lain datang dari depan, adik-adik ya. Waktu itu raja kota Ai, wah, ayo kita serang. Wah, raja kota Ai ini serang ya adik-adik ya, menyerang bangsa Israel yang tadi datang dari depan ya, dari arah utara. Dikejar, bangsa Israel pura-pura kalah dulu adik-adik. Mereka lari dulu ke arah padang gurun. Semua laki-laki di kota Ai, semua tentara yang gagah perkasa di kota Ai keluar semua mengejar Yosua. Lalu Tuhan kasih tahu Yosua, suruh kasih tanda sama orang yang tadi yang sembunyi di belakang kota Ai. Lalu Yosua kasih tanda ya, Yosua angkat lembingnya. Lalu apa adik-adik? Yang 5.000 orang ini lihat ya, wah dari jauh lihat, wah itu tanda buat kita. Wah 5.000 orang ini menyerang kota Ai yang udah gak ada tentaranya. Laki-lakinya semua udah kejar bangsa Israel. Ternyata gak tahu mereka ya, 5.000 orang yang sembunyi ini menyerang kota Ai lalu membakar kota Ai. Nah, orang-orang tentara kota Ai lihat dari jauh. Waduh, kenapa itu kota kita jadi kebakaran begitu? Waduh, gawat, kalah kita. Waktu mereka lihat asap-asap yang menaik ke atas, orang Israel yang tadinya pura-pura kalah menyerang orang-orang kota Ai. Wah, akhirnya adik-adik ya, orang Israel menang. Waktu mereka menang, Yosua bikin mezbah. Lalu Yosua kasih persembahan, korban bakaran, korban keselamatan sebagai tanda terima kasih sama Tuhan buat penyertaannya Tuhan, buat kemenangan yang Tuhan berikan, untuk keselamatan dan juga untuk pendamaian. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni dosanya bangsa Israel. Yosua melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kali ini bangsa Israel juga mengikuti dan melakukan sesuai dengan perintahnya Tuhan. Nah, adik-adik, itu yang Tuhan suka dari hidup anak-anaknya. Tuhan suka kalau kita itu dengar-dengaran sama firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Adik-adik, dari cerita minggu lalu dan minggu ini kita belajar bersama-sama gimana sih caranya supaya kita diampuni oleh Tuhan. Supaya Tuhan gak lama-lama lagi marah sama kita. Yaitu dengan cara mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Lalu kalau kita buat dosa, cepet-cepet minta ampun sama Tuhan. Lalu jangan lakukan lagi ya dosanya. Lalu
lakukan firman Tuhan, lakukan sesuai dengan perkataannya Tuhan. Itu yang Tuhan senang. Kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni dosanya kita. Seperti ayat hafalannya kita hari ini ya adik-adik, yang diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Bunyi firman Tuhan adalah, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Adik-adik sekarang percaya ya kalau Tuhan itu pasti mengampuni adik-adik. Asalkan kita mau mengaku dosa kita sama Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini boleh diingatkan kalau Tuhan mengasihi kami, Tuhan sayang sama kami, dan kalau kami mengaku dosa kami di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kami. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan Tuhan, kami minta ampun untuk segala dosa yang kami lakukan, dan kami berjanji Tuhan kami akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukan dosa itu lagi, dosa yang menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan-Mu. Kami juga berdoa kiranya Tuhan boleh memberkati kami, keluarga kami, dan juga perlindungan Tuhan. Kami boleh ditutup dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh tetap sehat, tetap kuat. Kami berdoa menyerahkan hidup kami dan juga keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik udah denger kan tadi cerita dari Kak Email? Nah dari situ kita belajar kalau misalnya kita berbuat dosa, jangan takut untuk datang sama Tuhan, minta ampun dan bertobat adik-adik, karena Tuhan itu sayang banget sama kita. Buktinya Tuhan Yesus mau mati di kayu salib buat setiap kita menebus dosa-dosanya kita. Jadi jangan lupa minta ampun ya adik-adik kalau misalnya berbuat dosa. Segitu dulu ya adik-adik ibadah online minggu ini. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye. Adik-adik mau squishy ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Adik-adik kalau mau dapat squishy ini ada syaratnya. Adik-adik harus isi kuis yang Cici Melisa kasih. Nanti 5 orang yang jawabannya paling banyak betulnya nanti akan dapat squishy ini. Selamat mengerjakan.